Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Kembali lagi bertemu dengan Ibu Aulia pada pembelajaran ekonomi kali ini. Sebelum kita mulai kegiatan belajar kita, alangkah lebih baiknya kita memulainya dengan sama-sama berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Kita absensi dulu ya, supaya kita tahu siapa yang masuk hari ini. Jangan lupa jika ibu menyebut namanya, diangkat tangannya dan katakan hadir. Nah, pernah nggak sih adik-adik berpikir dari mana sih asal makanan yang kita makan? Lalu siapa sih yang membuat pakaian yang kita kenakan? Dan bagaimana semua itu bisa sampai ke tangan kita? Nah, jawabannya itu ada pada kegiatan ekonomi. Nah, materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai kegiatan ekonomi dan bagaimana semua itu berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa sih itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan pokok berupa makanan, pakaian, bahkan tempat tinggal, maupun kebutuhan tambahan lainnya seperti kebutuhan hiburan dan juga teknologi. Nah, dalam kegiatan ekonomi ini ada 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama merupakan proses produksi. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang dan juga jasa. Nah, seseorang yang menghasilkan barang dan juga jasa disebut dengan produsen. Contohnya itu seperti petani yang menanam padi di sawah, lalu nelayan yang menangkap ikan di laut, dan juga pabrik yang menghasilkan sepatu, pakaian, dan juga makanan. Nah, tanpa produsen, tidak akan ada barang atau jasa yang dapat kita gunakan. Nah, apakah hanya itu saja kegiatan produksi? Tentu tidak. Jasa seperti mengajar, guru yang mengajar, lalu tukang cukur yang memotong rambut juga merupakan kegiatan produksi. Yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Setelah barang dan jasa diproduksi, barang tersebut harus disalurkan ke tempat di mana konsumen dapat membelinya. Itulah yang disebut dengan kegiatan distribusi. Contohnya itu seperti supir truk yang mengantar beras ke gudang, lalu ada penjual yang menjual barang di warung, dan juga kurir yang mengantar paket online ke tempat kita. Nah, kegiatan distribusi ini tentu sangat penting. Dengan adanya kegiatan distribusi ini, barang dapat sampai ke tangan kita dengan cepat, tepat, dan dalam kondisi baik. Yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Konsumsi merupakan tahapan terakhir dari kegiatan ekonomi, di mana konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya itu seperti yang pertama, anak yang makan nasi untuk saat makan siang. Lalu yang kedua, ibu yang membeli sayur di pasar. Lalu yang ketiga, seseorang yang menggunakan ojek online untuk pergi ke kantor. Nah, seseorang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Nah, kita semua ini bisa disebut dengan konsumen. Pasti hubungan antara produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, ketiga kegiatan ini saling berhubungan dan membentuk sebuah siklus yang disebut dengan siklus ekonomi. Tanpa produksi tidak akan ada barang yang dapat digunakan. Lalu tanpa distribusi, barang tidak dapat sampai ke tangan konsumen. Lalu tanpa konsumsi tidak akan ada yang membeli barang dan perusahaan atau produsen bisa merugi. Nah, semua tahapan sangat penting, sehingga jika ada satu kegiatan atau tahapan yang terganggu, maka akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang lainnya. Anak-anak semuanya, sekarang kita tahu bahwa kegiatan ekonomi itu ada di sekitar kita setiap harinya. Mulai dari kegiatan produksi, distribusi, hingga konsumsi. Semuanya saling berkaitan dan berhubungan, dan juga sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan mengetahui kegiatan ekonomi ini, kita dapat lebih bijak untuk mengambil keputusan sebagai konsumen dan mungkin suatu hari nanti sebagai produsen. Terima kasih sudah menyimak.
Sampai jumpa di kegiatan pembelajaran ekonomi selanjutnya. Tetap semangat belajar ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.